selalu tekankan jangan takut lapor gitu kan. Karena begitu terjadi sekali pasti akan terus-terusan tuh di KDRT terus. Karena biasanya KDRT itu memang tidak melulu pihak istri gitu kan. Wah, ada juga suami di KDRT ada, tapi kan jarang gitu kan. Kalau pihak istri itu kan biasanya dia kan berpikir panjang, wah kalau saya lapor nanti suami saya di penjara, nanti anak saya gimana. Jadi lebih banyak faktor, wah nanti gimana. Itu yang akhirnya terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saudara-saudara penonton di rumah, pemirsa setia Apa Jare. Dan kesempatan kali ini saya hadirkan sosok muda dari kota Cirebon. Dan tentu Anda di rumah ini bertanya-tanya siapa nih sosok kesempatan kali ini yang saya hadirkan. Yang jelas sosok yang satu ini masih menggeluti ataupun aktif mempromosikan Cirebon dengan wisatanya, dengan kekayaan budayanya. Dan saat ini sosok atau figur muda tersebut, saudara-saudara penonton di rumah, saat ini mencoba untuk menekuni, bukan lagi mencoba, saya pikir ini sudah menekuni dunia hukum ya, dalam hal ini advokat. Dan sosok yang satu ini menjadi Direktur Kresna Law Office Cirebon, pemirsa. Di sebelah saya ada Kang Dr. Honoris Causa Raden Reza Pramadya SESH MHCTA. Apa kabarnya nih Kang Reza? Alhamdulillah Kang Afif. Sehat Kang Reza? Alhamdulillah. Ini berapa bulan gak ketemu Kang Reza? Ya udah lumayan ya, setengah tahun sih ada ya, lebih ya. Iya sekitar 6 bulanan lah Kang Reza ya. Ya sambil minum Kang Reza ya. Ya matur suwun. Nih Kang Reza nih harus menjelaskan nih Kang Reza. Ini Kang Reza kan orang mengenal branding Kang Reza itu sisi budaya, iya kan? Pastilah orang bukan hanya di Cirebon tapi di Jakarta bahkan di seluruh Indonesia orang mengenal Kang Reza itu aktif mempromosikan budaya-budaya Cirebon. Kok saat ini Kang Reza namanya sering saya baca di koran, aktif juga mendampingi klien-klien Kang Reza terutama tersangkut persoalan hukum. Kenapa beralih mempromosikan Cirebon atau tetap Kang Reza advokat jalan, mempromosikan Cirebon jalan? Atau bagaimana Kang Reza? Iya, jadi kalau mempromosikan Cirebon sih itu tidak ada putusnya terus gitu kan. Karena Cirebon tempat nenek moyang dan kelahiran kita juga gitu kan. Jadi kalau misalkan masalah bantuan hukum sih memang kita lihat sekarang di masyarakat itu namanya hukum itu kita harus terus belajar, terus mengedukasi, karena jangan sampai jadi korban pidana-pidana yang terjadi karena ketidaktahuan kita tentang hukum gitu. Jadi selain kita budaya juga terus, nah hukum itu juga kita jalan mengedukasi, membantu masyarakat terutama yang belum melek hukum gitu kan, agar kedepannya dia mengerti, oh kalau ini salah, kalau ini harus bisa kita hindari. Jadi biar para penjahat-penjahat itu kan semakin kecil ruang lingkupnya untuk bisa bergerak kalau banyak yang melek hukum gitu kan Afif. Ya jadi tetap mempromosikan Cirebon itu tetap. Itu sih sudah mendarah daging. Jadi sudah otomatis itu sih gitu kan. Teman-teman Kang Reza yang di Jakarta itu kan teman-teman selebritis itu tahu nggak bahwa mereka pada tahu nggak Kang Reza saat ini juga aktif mendampingi klien Kang Reza? Iya, jadi kan saya itu jadi sering bolak-balik Jakarta, Cirebon, Bandung. Jadi untuk banyak klien juga, terutama teman, karena biasanya klien-klien itu kan awal dari teman dulu gitu kan. Begitu mereka, wah daripada ke orang lain udah ke teman sendiri aja lah, mungkin bisa lebih dipercaya segala macam. Jadi mereka juga sudah tahu gitu, banyak konsultasi masalah hukum dan juga bantuan hukum seperti apa gitu. Ini jangan-jangan nanti teman-teman selebritis Kang Reza sering digunakan untuk mendampingi mereka, jangan-jangan Kang? Iya memang, coba karena biasanya rata-rata mereka itu kan di Jakarta, jadi kita biasanya hanya by phone, kecuali memang ada yang penting ya kita ke Jakarta untuk mendampingi mereka gitu kan. Apalagi akhir-akhir ini kan banyak nih yang kekerasan dalam rumah tangga lah, KDRT gitu, yang ujung-ujungnya perceraian, belum lagi anaknya ya macam-macam lah. Seperti itu.
Ada Kang selebritis yang didampingi Kang Reza? Ada pada saat itu salah satu selebritis dari Cirebon juga gitu kan, yang anaknya bukan di KDRT ya, disiksa sama ayah tirinya, ada itu kan. Sampai salah satu jarinya tuh hilang gitu kan. Ada. Itu kita dampingin juga kemarin di Polres Cirebon bikin pelaporannya, dan juga pelakunya yang ayah tirinya itu sudah dipenjara. Iya, pokoknya salah satu pemain sinetron dulunya ya, betul. yang membintangi sinetron ya. Betul, asli Cirebon. Ya, tapi dengan teman-teman di Jakarta, Kang Reza masih tetap bolak-balik Cirebon Jakarta dengan teman-teman Masih. selebritis, Masih. Raffi Ahmad dan kawan-kawan masih. Masih berhubungan baik lah gitu kan. Dan juga memang ya karena memang mereka juga kadang-kadang suka ke Cirebon, tapi private, memang liburan keluarga gitu, dan kita temenin, dan juga ngobrol-ngobrol banyak hal lah gitu tentang kehidupan. Mereka kesan tentang Cirebon apa gitu kan? Jadi Cirebon itu menurut mereka, dan saya juga mempromosikannya, karena Cirebon itu kan kota kecil tapi yang semua ada, komplit, mulai dari kuliner, mulai dari kebudayaan, mulai dari wisata alam, wisata banyak. Jadi apa ya, kompleks lah. Apalagi Cirebon, keratonya bener, ya. gitu kan. Semuanya ada di situ. Jadi apapun yang di kota lain nggak ada, di Cirebon ada. Oke. Jadi begitu ke Cirebon tuh udah full komplit, mau apa aja ada di Cirebon gitu. Terus latar belakang Kang Reza menekuni dunia hukum saat ini apa sih, Kang? Iya, latar belakang saya karena saya melihat tuh di keseharian itu banyak orang yang mengalami ketidakadilan karena ya orang itu kurang mengerti hukum gitu kan. Akhirnya banyak juga yang oknum yang mengerti hukum akhirnya menindas yang tidak ngerti hukum gitu. Jadi di situ saya tergerak gitu loh, ngebantu kita belajar hukum sama-sama, gimana caranya meminimalisir kejahatan-kejahatan itu bisa terjadi gitu. Itu yang ke Kang Reza, saya dapat informasi dari sahabat Kang Reza sendiri, bener nggak? Terkadang dibantu oleh Kang Reza, mereka gratis, ada yang begitu gitu Kang? Iya, memang kita karena kalau di dalam dunia advokat itu kan ada namanya pro bono gitu. Jadi kita memberikan bantuan hukum gratis kepada siapapun yang membutuhkan tapi dia tidak punya biaya gitu kan. Dibuktikan dengan apa Kang? Dengan SKTM biasanya. Oh, SKTM. Atau juga kita mungkin mengenal orang ini gitu kan, memang orang nggak mampu gitu kan. Dan juga memang kasusnya juga kasus-kasus biasanya pencabulan atau KDRT. Nah itu kita bantu gratis gitu kan, sampai di kepolisian biasanya. Ada yang begitu Kang? Banyak. Di Kang Reza banyak? Banyak gitu. Jadi Oke. memang kita membantu free. Oke, Kang Reza, saya lihat di status sosial media Kang Reza saat ini banyak mendampingi korban-korban kekerasan ya, baik pencabulan maupun kekerasan pada anak dan perempuan kan, banyak mendampingi Kang Reza. Kang Reza, pencabulan taruhlah ya, ketika Kang Reza ngobrol apa dengan klien, dengan korban, itu diakibatkan oleh apa awalnya Kang? Jadi rata-rata hampir 90% korban pencabulan anak-anak di bawah umur itu pasti orang dekat. Dilakukan oleh orang dekat lah ya? Orang dekat yang dikenal oleh korban. Entah itu dari keluarga, tetangga, atau guru. Jadi benar-benar orang dekat yang korban ini kenal. Hampir 90% itu seperti itu. Gitu. Jadi itu makanya saya kemarin juga edukasi ke beberapa PAUD gitu kan. Dari sejak dini tuh kita tuh hati-hati kepada siapapun gitu. Jadi harus benar-benar edukasi kita itu tidak hanya orang-orang dewasa tapi harus dari anak-anak untuk upaya pencegahan gitu. Ke PAUD-PAUD? Iya, ke beberapa PAUD kemarin betul. Kang Reza, itu kan kekerasan pada anak pencabulan ya. Kalau kekerasan pada perempuan itu akibat apa itu Kang biasanya Kang? Ini juga terjadi di orang terdekat kita sendiri. Memang ada beberapa yang korban, kita sebut aja KDRT gitu kan. Biasanya sih karena faktor ekonomi kebanyakan gitu kan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan gitu kan. Jadi itu juga harus, makanya saya juga kepada teman-teman semua saya selalu tekankan jangan takut lapor gitu kan. Karena begitu terjadi sekali pasti akan terus-terusan tuh di KDRT terus. Karena si
biasanya KDRT itu memang tidak melulu pihak istri gitu kan. Wah, ada juga suami di KDRT ada, tapi kan jarang gitu kan. Nah, dalam arti kalau pihak istri itu kan biasanya dia kan berpikir panjang, wah kalau saya lapor nanti suami saya di penjara, nanti anak saya gimana. Jadi lebih banyak faktor, wah nanti gimana. Itu yang akhirnya terulang lagi seperti itu. Kang, pencabulan ini banyaknya di daerah mana gitu Kang? Apa daerah perbatasan, daerah pinggir, Cirebon, atau di perkotaan pun ada kadang? Jadi beberapa kasus yang kita tangani ini memang kebetulan di kota. Oh, di kota. Di kota gitu. Kalau yang beberapa bulan sebelumnya ada di kabupaten, tapi yang beberapa yang kita tangani dengan gratis ini ya dari kota Cirebon itu sendiri. Gitu kan. Memang rata-rata anak SD kebanyakan. Oh, gitu anak kan. SD, umur SD lah ya? Umur SD. Atau anak-anak PAUD, umur 5 Yang tahun, kita 4 tangani tahun? sih kemarin tuh ada yang anak SD dan ada satu juga yang masih di bawah 18 tahun. Umur 16 tahun, karena kan dewasa oleh pemerintah itu kan dianggap itu kan umur 18 tahun. 18 tahun. Oke, dan apakah mereka juga berkaitan dengan internal keluarga mereka juga, Kang? Nah iya, kalau yang terakhir itu oleh gurunya. Oleh gurunya, dilakukan oleh gurunya? Dilakukan oleh gurunya, makanya itu kan tadi pasti 90% pelaku itu pasti kenal dekat dengan korbannya gitu. Jadi jarang yang ada orang luar, itu jarang. Mereka bisanya mau karena faktor apa, Kang? Ya itu. Jadi kalau secara psikologis itu kan namanya suka dengan anak di bawah umur gitu kan, adalah bahasa kedokterannya apa gitu kan, pedofil gitu kan. Oh, pedofil. Iya, suka apa ini juga kelainan, Kang? Iya, kelainan itu salah seks satu gitu? kelainan seksual kan banyak juga kan, itu kan maksudnya ada beberapa macam, dengan dia ada dia meraba, dia mencabuli, dia banyak lah klasifikasinya gitu. Dari ini Kang ya, itu kan pencabulan. Nah, kalau kekerasan pada perempuan dan anak, terutama kekerasan pada anak nih Kang, ini akibat apa? Apakah orang terjadi tidak harmonis orang tuanya, atau bagaimana mengakibatkan anak akhirnya juga tidak ada perhatian, kemudian siapapun yang ngajak dia mau, ternyata akhirnya terjadi kekerasan, atau bagaimana Kang? Iya, jadi biasanya sih kan ketidakharmonisan dari orang tua gitu kan. Kedua orang tuanya? Kedua orang tuanya berantem di depan anak. Terus kan mungkin anak akan membela si ibu biasanya kan. Nah, terus mungkin si ayahnya terbawa emosi, anaknya dipukul. Jadi seperti itu. Kalau saat ini yang ditangani oleh Kang Reza tentang apa, Kang? Tentang pencabulan. Pencabulan. Hampir di bulan ini ada 3 orang ya korban pencabulan. Yang ditangani Kang Reza? Betul. Yang sudah ada beberapa yang sudah proses di kepolisian, dan ada yang masih proses mediasi juga dengan pihak pelaku gitu. Oke. Dan Kang Reza, kita tahu bukan hanya di Cirebon lah, tetapi juga di nasional. Kalau kita lihat berita-berita di TV-TV nasional juga, ini kan trennya naik nih. Yeah. Maksudnya banyak ya pencabulan, kekerasan pada anak, pada perempuan. Menurut Kang Reza, ini tanggung jawab siapa gitu, Kang? Jadi kalau kita bicara tanggung jawab, pasti yang di awal itu ya tanggung jawab orang tua ya sebetulnya. Tanggung jawab orang tua. Orang tua, terus di sekolah kan ada guru, di atasnya kan ada pemerintah. Jadi ya itu jadi berjenjang gitu kan. Tapi udah pasti harusnya tanggung jawab di ruang lingkup terkecil, yaitu keluarga. Keluarga, ya. Betul. Tapi banyak juga yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri gitu. Jadi sebetulnya memang ya lebih tepatnya sih ibu ya gitu kan, untuk lebih mengedukasi anak gitu kan, ini boleh, ini tidak boleh, atau segala macam gitu kan. Begini Kang Reza, kan misalnya terjadi pencabulan nih, keluarga mau melaporkan kan, Ya. itu kadang kan nggak mau, ini aib gitu kan, Betul, aib keluarga. betul. Bisa tidak orang yang mengetahui terus melaporkan, atau tetangga yang melaporkan, bisa nggak? Nah, jadi kalau misalkan ini kan masih di bawah umur. Nah, jadi walaupun bukan delik aduan, itu ya bisa aja sih dari pihak tetangga yang melihat melaporan itu bisa saja. Oh, bisa gitu. saja. Bisa, sangat bisa sekali gitu kan. Kalau internal keluarga sepertinya malu, karena ini Ya, akan membuka betul, aib kan, biasanya begitu. Apalagi kita orang timur kan, udahlah gitu kan.
udahlah didamai aja. Karena kan begitu Kang. Betul. Iya kan, malu. Ini menyangkut keluarga soalnya kan. betul. Kalau ini dibuka kan Kang Reza. Betul. Nah itu bisa Kang. Bisa, Tetangga yang melaporkan. sangat bisa sekali. Yang penting dia itu benar-benar mengetahui atau mendengar dari si korban, si anak, mungkin takut cerita ke orang tua, akhirnya cerita ke tetangga atau saudara dekat gitu. Itu sangat bisa sekali. Nanti kan dari situ prosesnya nanti si anak kan divisum. Kan seperti itu. Oke, dan ini yang sedang ditangani oleh Kang Reza, persoalan ini sampai sebulan 3 kali Kang. Iya, dalam bulan ini udah tiga korban gitu yang datang ke kita. Awalnya konsultasi dulu gitu kan. Ya kita memang sarankan ya, namanya pelaku pencabulan anak di bawah umur itu harus dihukum seberat-beratnya kan, maksimal 15 tahun gitu. Karena takutnya kan nanti akan banyak korban-korban bermunculan gitu. Sudah ada gitu Kang yang sudah disidangkan Kang? Oh sudah, yang difonis sudah ada. Karena kan kita sudah beberapa tahun ini juga ya sudah di sel gitu. Jadi ya biar kapok predator anak gitulah, biar tahu kemana seperti apa gitu. Dan saya pikir kalau tentang predator anak bukan hanya di kota tapi juga di kabupaten. Oh banyak, iya kan banyak juga gitu Kang. Kang Reza ya. Banyak yang seperti Kang Afif tadi bilang kan, si keluarganya takut lapor karena itu aib gitu, dan tetangganya juga akhirnya aduh nggak enak, ngapain ngurusin campur rumah tangga orang gitu. Menurut Kang Reza, biar kita bentengnya kuat keluarga nih, apa yang mesti dilakukan oleh keluarga Kang agar tidak terjadi misalnya korban-korban anak gitu pencabulan berikutnya, apa gitu Kang? Iya kalau menurut apa saya yang harus dilakukan oleh keluarga? Si orang tua itu harus mengedukasi anaknya gitu kan. Mengedukasinya bagaimana Kang? Ya kalau misalkan ada yang ngeraba ini itu nggak boleh. Jadi benar-benar harus, walaupun kebanyakan masyarakat Indonesia itu untuk menerangkan tentang sex education itu kan tabu ya gitu kan. Justru itu salah. Harusnya dari kecil anak tuh dididik kalau ini boleh dilihat, ini tidak boleh dipegang, ini ya harus ada larangan-larangan gitu kan. Jadi si anak tuh paham, oh jadi kalau suatu saat ada orang dewasa megang-megang atau menyentuh atau memperlihatkan sesuatu kayak semacam eksibisionis gitu kan, itu kan harus si anak tuh harusnya langsung lapor ke orang tuanya. Itu yang harus diedukasi dari awal. Jadi begitu dia bermain di tempat temennya atau jadi di menurut Kang Reza gitu, harus keluarga juga ke anak itu harus ada sex education. Sex education, tapi tingkatannya harus disesuaikan dengan umurnya. Umur ya. Untuk gampang lebih dicerna gitu, nggak terlalu detail gitu. Kalau lingkungan menurut Kang Reza harus seperti apa Kang? Ya itu lingkungan sih. Memang kalau lingkungan itu kan di luar kita nggak bisa memaksakan lingkungan harus seperti yang kita mau kan. Tapi lebih ke kita pilih lingkungan juga. Misalkan anak-anaknya, wah nih kelihatannya gitu kan, anak-anaknya wah, bandel apa segala macam, ya lebih baik dibatasi. Ini orang tua juga harus cermat lah, atau untuk menempatkan sekolahnya di mana, bermainnya dengan siapa. Gitu. Oh, jadi tetap ya peran dari keluarga ya, orang tua itu sangat penting ya. Kunci di situ untuk menghindari segala macam. Kalau dari lembaga pendidikannya bagaimana Kang? Tempat sekolah, menurut Kang Reza, apa peran dari sekolah gitu Kang? Menurut Kang Reza? Iya, peran dari sekolah ya memang kita butuhkan dan kerjasama dengan pemerintah. Misalkan sekarang juga apa namanya, nanti hari Senin saya juga diundang sama Pak Bupati untuk nanti ada audiensi. Rencana nanti kita ke sekolah-sekolah nih gitu kan, dari mulai tingkat SMP, SMA gitu kan, kita memberi edukasi untuk pencegahan pencabulan di bawah umur. Nah itu juga penting. Jadi sekolah itu ya memang kalau orang tua juga harus memilih sekolah yang menurut si orang tua itu kan, oh yaudah sekolah ini terbaik buat anak saya. Jadi memang sih tidak ada sekolah yang buruk, tidak ada. Tapi kan seenggaknya kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak dimasukkan kayak lebih baik gitu. Itu kan pencabulan Kang. Kalau kekerasan pada anak yang menimpa anak, itu biasanya anak-anak kategori umur berapa Kang? Ya semacam bullying gitu iya, kan. dibullying. Iya waktu itu juga kan sempat ramai tuh kasus yang di daerah kabupaten kalau nggak salah tuh kan, yang apa namanya, anak SLB kalau nggak salah, terus dibullying sama teman-teman di sawah itu kalau nggak salah. Itu kan sempat viral juga tuh, saya lupa di mana. Itu kan sempat konsultasi juga kita by Disusukan Instagram. kalau tidak salah itu. Iya. Jadi pihak keluarga tuh nge-DM di Instagram gitu kan, kita ngobrol ya, kalau misalnya itu dilaporkan akhirnya kan sampai bupati, gubernur juga datang waktu itu kan, Kang Emil gitu kan. Nah itu juga, ya itu pentingnya sekolah lebih apa namanya, lebih melihat
guru BP segala macam harus benar-benar turun gitu kan. Kira-kira yang anak-anak yang berpotensi untuk melakukan bullying ini kan harus diberi nasihat, diberi pelajaran, dan itu kan ada hukumannya. Jadi jangan mentang-mentang di anak-anak nggak dihukum. Dan tetap bullying ada. juga itu masuk kategori kekerasan kan ya? Betul. Sekarang kan lagi marak gitu kan. Kayak tadi saya baca berita itu kan apa, anak didiknya merokok, dikasih pelajaran sama gurunya, malah gurunya diketepel sampai matanya buta kan sama orang tua muridnya. Itu kan ngeri gitu kan sebetulnya. Jadi harus orang tua juga harus diberi pengertian apabila di sekolah ya, tanggung jawab itu sudah diberikan ke sekolah gitu kan. Sering dibullying kan pernah. Betul. Di luar Jawa itu dibullying, akhirnya yang sering membullying ditusuk juga kan? Iya, baru kemarin kan Iya ditusuk. kan, nah itu lagi ya. dalam kelas itu kan. Iya, di dalam kelas itu kan. Iya. Menurut Kang Reza ini sudah mengkhawatirkan nggak Kang? Pencabulan, kekerasan pada anak dan perempuan sudah mengkhawatirkan nggak? Iya. Menurut Kang Reza? Sangat memprihatinkan sih, Sangat karena memprihatinkan. peran media sosial juga gitu kan, internet juga bisa diakses siapapun gitu kan. Jadi orang akhirnya bisa terpacu untuk melakukan tindak kejahatan yang di luar nalar sebetulnya gitu kan. Ya termasuk bullying apa segala macam gitu kan. Jadi mereka akhirnya ngerasa yang mereka lakukan tuh hal yang hebat gitu, padahal salah gitu. Makanya kita kembali lagi pentingnya edukasi hukum sejak dini gitu sih. Edukasi hukum sejak dini. Betul, itu Ya. sangat penting. Dan berarti selama ini Kang Reza boleh dibilang masyarakat kita kan banyak yang belum mengetahui lah tentang hukum buta hukum gitu ya. Jadi menurut Kang Reza ini tugas dari siapa gitu Kang? Untuk agar masyarakat tidak gagal paham hukum itu, menurut Anda siapa? Iya, jadi sekarang kan masyarakat atau anak-anak kita kan banyak mengakses lewat media sosial gitu. Jadi ini tugas kita semua lah, teman-teman, entah itu yang dia ngerti hukum ataupun yang setidak-tidaknya pernah belajar hukum gitu. Kan namanya sekolah pasti kan ada dong pendidikan hukum gitu kan. Dulu sih PMP atau apalah gitu. Yang sekarang itu kan kita sama-sama nge-share berita-berita yang positif gitu kan. Kalau misalkan ini jangan begini, jadi ada norma-norma yang tidak boleh dilanggar. Jadi tugas siapa ya semua, gitu, semua kalangan harusnya gitu. Agar kita memahami hukum itu gitu Kang. Betul, gitu. Biar tidak terjadi lagi bullying. Sekarang kan dikit-dikit viral, akhirnya jadi menginspirasi yang lain gitu kan. Oh ternyata Menginspirasi untuk mencoba gitu ya. coba gitu, bukan yang pada takut akhirnya oh iya seru nih kalau begini, seru nih, akhirnya ya itulah kalau tidak ada filter. Sekarang tuh banyak yang kebablasan lah media di kita itu menurut saya gitu kan. Jadi fungsi-fungsi KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia itu kan harus KPID lah. ditingkatkan juga gitu untuk menyaring berita-berita yang kurang bermutu menurut saya gitu. Yang Kang Reza tangani tentang korban pencabulan, kekerasan pada anak dan perempuan, maaf, ini dari keluarga menengah ke atas atau keluarga menengah ke bawah, maaf Kang? Rata-rata keluarga menengah ke bawah, rata-rata ya. Walaupun yang menengah ke atas juga Ada juga gitu ya. Tapi rata-rata di 70% lah Menengah ke bawah. menengah ke bawah. Faktor apa Kang? Berarti faktor ekonomi atau apa Kang menurut Anda? Jadi sebetulnya sih karena ada kesempatan ya gitu. Kayak contohnya misalkan terakhir, jadi namanya rumah maaf ya, maksudnya keluarga yang tidak mampu itu kan biasanya per kamar itu tidak pakai pintu kan. Iya. Jadi si anak tidurnya gimana-gimana, terus ada yang saudaranya lewat ngeliat gitu kan. Walaupun awalnya tidak ada niat, tapi karena ada kesempatan kejadian gitu. Oh, jadi awalnya begitu Kang? Iya, ada yang seperti itu karena di rumahnya ya boro-boro buat beliin pintu gitu kan. Nggak kehujanan aja udah alhamdulillah. Dan yang Kang Reza tangani juga sama? Sama. Mayoritas, maaf, ini menengah ke bawah gitu. Menengah ke bawah sama. Setelah Kang Reza ngobrol dengan mereka, dengan keluarganya dari hati ke hati, faktor apa yang dominan gitu Kang? Jadi memang faktor yang dominan itu lebih ke ekonomi ya. Ekonomi. Betul, lebih ke ekonomi karena dengan kekurangan ekonomi atau mungkin orang kurang bersyukur gitu kan, akhirnya semua bisa kejadian gitu. Jadi misalkan si istrinya sering pergi, akhirnya si suami atau bapak tirinya itu kan akhirnya cari pelapisan ke anaknya. Rata-rata seperti itu. Ada yang begitu kan? Ada.
ada yang seperti itu. Tapi memang sudah diproses sih, sudah diproses. Tapi itu ada Bapak sambung. Oke, Kang Reza, sebelum saya tutup, Kang Reza silakan apa yang ingin Kang Reza sampaikan di closing statement untuk penonton di rumah di podcast Apa Jare ini. Silakan Kang. Apa gitu Kang? Iya, Pesannya? jadi pesan saya sebagai praktisi hukum gitu kan ingin memberitahu bahwa kejahatan itu terjadi bukan dari ada niat si pelaku, tapi karena ada kesempatan. Jadi semua tuh kembali ke diri kita masing-masing. Kita harus berhati-hati, berwaspada kepada siapapun di sekitar kita, dan jangan mudah percaya kepada orang lain, apalagi yang baru dikenal. Dan untuk melindungi keluarga, kita harus memberikan edukasi hukum sejak dini, tapi dengan sesuai porsi umurnya masing-masing untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual gitu. Itu tadi Kang, iming-iming itu. Ini menarik. Apa karena ada korbannya diiming-iming? Anak ini. Nah, biasanya Permen itu. biasanya di kita itu yang di sekolah itu diiming-iming untuk nilainya tinggi. Oh, ada yang begitu ya? Ada. Oke, Kang Reza ini terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Apa Jare Kang ya. Sukses dan sehat selalu nih Kang Reza. Siap, dan penonton di rumah, itulah podcast kesempatan kali ini yang tadi kita bincangkan tentang stop pencabulan dan kekerasan pada perempuan serta anak ya. Dan akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja kesempatan kali ini harus pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.